Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan saudara di akhir pekan dalam minggu ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kita yang terambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat 11 sampai 13. Nah, judul perikop itu adalah Salam. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam kepada seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang baru saja kita baca merupakan penutup dari surat 2 Korintus. Dalam surat 2 Korintus di dalam salam ini kita melihat bahwa berisi salam yang berisi harapan dan juga doa-doa Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Di situ kita bisa melihat bahwa dia menginginkan agar mereka hidup dalam kekudusan dan juga dalam kesatuan, satu dengan yang lain, saling bersatu, dan perpecahan di antara jemaat Korintus itu sudah tidak ada lagi. Itu harapan dari Rasul Paulus kepada mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal menarik adalah isi dari surat Korintus ini sebenarnya bukan bicara tentang sesuatu yang enak, ya. Karena itu isi dari surat 2 Korintus ini lebih banyak bicara tentang teguran Rasul Paulus kepada mereka, bahkan bisa dikatakan teguran keras oleh Rasul Paulus kepada mereka. Tapi luar biasanya Rasul Paulus tidak menutup kitab ini dengan mengancam mereka kalau mereka tidak melakukan apa yang ditegurkan atau apa yang dinasihatkan, maka akan malapetaka akan terjadi dan sebagainya. Tapi dia menutup surat ini dengan optimis bahwa mereka akan berubah. Karena itu dikatakan di sana bahwa mereka bersukacitalah dan mereka harus mengusahakan diri mereka untuk sempurna. Nah, saudara, Rasul Paulus sangat optimis dengan perubahan yang akan terjadi dalam jemaat Korintus, meskipun pada saat itu dia tidak atau belum melihatnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah bertemu dengan situasi yang sama dengan Rasul Paulus. Kita bertemu dengan orang yang keras kepala, orang yang susah dibentuk, orang yang tidak bisa dibilangin, dan mungkin hidup dalam dosa bertahun-tahun. Dan kita sempat berpikir bahwa tidak mungkin mereka akan berubah. Tapi hari ini kita belajar, sama halnya dengan Rasul Paulus, kita harus percaya bahwa Tuhan mampu mengubah hati manusia. Nah, saudara, dari mana Rasul Paulus mendapat optimisme serupa? Optimisme semacam ini diperoleh Rasul Paulus ketika dia mungkin merefleksi pelayanan hidupnya, perjalanan hidupnya. Dia melihat bagaimana dia dulu orang yang keras, orang yang anti kepada Kristus, orang yang membenci orang Kristen. Bahkan bukan cuma itu, dia menghabiskan energi, waktu, dan mungkin juga uang untuk menghancurkan kekristenan. Tapi Tuhan dengan caranya yang ajaib, dengan kasih karunia yang luar biasa, itu merubah hati yang keras yang dimiliki oleh Rasul Paulus, dan kemudian berbalik. Dulunya dia menjadi seorang yang benci terhadap Injil, sekarang dia menjadi orang yang menjadi penyebar Injil. Dia memberitakan Injil bahkan sampai ke daerah-daerah yang sangat jauh. Saudara, tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa dilembutkan oleh Tuhan. Dan tidak ada karakter yang terlalu rusak sehingga tidak bisa diperbaiki oleh Tuhan. Mari kita tetap berdoa untuk orang-orang yang kita gumulkan, siapapun mereka, kita tetap setia melayani mereka, kita tetap berdoa untuk mereka, selalu ada di samping mereka ketika mereka mengalami kesulitan, dan kita percaya Tuhan akan mengubahkan hidup mereka. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saat ini saudara sedang bergumul dengan orang-orang yang tertentu yang saudara sangat mengharapkan mereka untuk bertobat atau berubah? Mungkin dia anggota keluarga, mungkin dia tetangga saudara, mungkin dia sahabat saudara, siapapun mereka. Mari saudara, ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kemampuan kepada saudara untuk selalu percaya bahwa Tuhan bisa mengubah mereka. Dan juga berdoa bagi mereka supaya Tuhan juga mengubah hidup mereka.
Saudara, marilah kita selalu percaya kepada anugerah Tuhan yang sanggup mengubah hati setiap orang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika sampai saat ini Engkau masih menjaga dan melindungi kami. Itu hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami bersyukur Engkau sudah memberikan kepada kami waktu yang baik untuk kami boleh bangun, menikmati hari ini. Dan kami juga sudah menikmati firman-Mu Tuhan untuk menguatkan kami, untuk meneguhkan kami, untuk mengajari kami, untuk kami selalu menjadi orang yang tulus mengasihi sesama kami. Ajar kami supaya kami di dalam segala hal yang kami kerjakan, kami betul-betul melakukannya untuk kemuliaan-Mu saja dan untuk kasih kami kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari pagi, siang, sampai malam nanti, biar semua pekerjaan yang kami kerjakan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.